sepertinya banyak orang nih yang merasa hidupnya tuh muter di situ-situ aja secara finansial ya. Nggak ada sisa dari pendapatannya untuk diputar kembali menjadi sebuah aset. Jangan investasi dulu, mama pernah investasi rugi gini. Hai Sobi, welcome to Potret, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar dunia investasi, finansial, dan juga topik-topik terkini yang tentunya menarik untuk kita kupas tuntas. Bersama saya Lena Minbi di sini. Apa kabarnya Sobi? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan semangat dimanapun kalian berada. Nah, spesial hari ini kita akan berbincang hangat dengan Kak Rahma Pandita dari PT SMF atau dengan produk yang kita kenal EBA Retail. Halo Kak Dita, selamat pagi, siang, sore nih. Halo Mbak Lena dan halo Sobi. Perkenalkan aku Dita dari PT SMF Persero. Hai. Apa kabarnya nih Kak Dita? Udah lama ya kita nggak potret bareng. Bener banget, sampai kayak agak aduh gitu ya. Untuk podcast kali ini semoga bisa menghibur dan mengedukasi ya. Benar sekali. Nah, spesial di Comeback Potret kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya nggak jauh-jauh ya soal keuangan dan investasi, yakni tentang fenomena kehidupan dewasa ini yang sangat relate dengan masalah kehidupan sehari-hari nih. Betul. Nah, topik sekarang itu sangat menarik untuk disimak ya sama sobi-sobi sekalian. Jadi mungkin kita langsung aja ya untuk masuk ke topiknya nih Mbak Lena. Oke, jadi Kak, sepertinya banyak orang nih yang merasa hidupnya tuh muter di situ-situ aja secara finansial ya. Pasti mungkin Kakak juga nggak asing dengan fenomena atau pola kehidupan kali ini. Nah, ada nggak sih sebutan khusus untuk pola kehidupan yang seperti yang aku sebutkan tadi nih Kak? Ya, jadi gini nih Mbak Lena. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang atau kehidupan masyarakat dewasa ini gitu ya, polanya itu nggak jauh beda. Gajian, ngabisin gajinya, gajian lagi, ngabisin gajinya lagi gitu, terus muter-muter seperti sebuah siklus gitu. Dan emang siklus ini itu ada namanya, yaitu red recycle. Ini tuh sebuah fenomena Mbak Lena yang memang terjadi sangat relate di masa kini gitu. Jadi dia tuh sampai nggak ada pendapatan atau nggak ada sisa dari pendapatannya untuk diputar kembali menjadi sebuah aset kayak gitu Mbak. Jadi kelihatannya produktif, setiap hari kerja gitu. Cuman secara finansial ya gitu-gitu aja. Jadi cuma dapat capeknya doang lah ibaratnya kayak gitu. Wah, menarik nih. Semakin penasaran dengan fenomena red recycle. Tapi sebelum kita kupas lebih dalam lagi, kira-kira nih Kak, siapa sih yang menemukan atau mencetuskan fenomena red recycle ini? Nah, jadi yang pertama kali memperkenalkan fenomena ini itu ada yang nulis buku judulnya kalau nggak salah Rich Dad Poor Dad. Mbak Lena pernah denger nggak bukunya? Pernah dong, itu salah satu buku legendaris tuh. Iya betul, kalau misalnya mau belajar keuangan biasanya pernah baca ya, setidaknya tahu lah. Nah, buku ini tuh ditulis sama namanya Bapak Robert T. Kiyosaki. Nah, si Bapak Kiyosaki inilah yang memperkenalkan fenomena yang namanya red recycle. Jadi si Pak Kiyosaki ini mengibaratkan red recycle itu seperti hamster yang dia itu berlari di roda. Kalau di kandang hamster kan ada rodanya tuh. Nah, dia tuh emang lari terus gitu ya. Tapi ya nggak kemana-mana, di situ aja gitu. Nah, makanya si Pak Kiyosaki ini bilang hidup modern ini tuh kayak siklusnya kerja keras, gajian, ngabisin gajinya, kerja keras lagi, gajian, muter-muter ngabisin gitu gajinya. Ya? Betul, muter-muter terus. Dan fenomena ini tuh juga nggak menyerang ke salah satu gaji tertentu atau individu tertentu gitu. Dia itu bisa kena ke siapa aja kalau katanya si Pak Kiyosaki ini, karena emang nggak soal gajinya tapi soal gimana sih cara mengelola uangnya kayak gitu Mbak. I see. Wah,
Sangat complicated ya dan sangat menarik ya terkait fenomena ini. Nah, ngomong-ngomong soal retreat cycle itu sendiri, aku penasaran deh Mbak, kenapa ya orang-orang ini bisa tanpa sadar terjebak dalam siklus ini? Jawabannya simple sih Mbak. Kan tadi aku udah sempat singgung ya, mungkin karena ini itu fenomena yang gak bersangkutan kepada besaran gaji, tapi gimana cara dia mengelolanya. Nah, kenapa orang tuh secara nggak sadar terjerat di siklus ini? Ya karena dia simply nggak punya strategi untuk mengelola keuangannya gitu. Jadi dia, yaudah yang penting kerja, bulan ini masih bisa bayar cicilan ya, dia aman gitu. Padahal sebenarnya itu tuh hanya sebuah ilusi. Belum tentu kita itu secara finansial bisa bayar kewajiban, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi itu adalah sebuah kondisi yang aman. Padahal kita nggak punya bumper tabungan, nggak ada dana darurat, itu justru adalah masalah besar bagi kesehatan finansial seseorang gitu Mbak. Oke, mungkin buat Sobi atau pendengar kita ini supaya semakin sadar bahwa aku rasa aku masuk dalam fenomena ini. Boleh dong Mbak dirangkum ciri-ciri dari orang yang terjebak di siklus atau fenomena retreat cycle ini. Nah, kalau dari segi ciri-cirinya ya Mbak Lena, karena kan kalau kita mau keluar dari sebuah siklus ini gitu, kita harus tahu kita sebenarnya terjebak atau enggak sih. Ciri-cirinya yang pertama itu tadi, dia itu hidupnya dari gaji ke gaji, alias dia nggak punya tabungan gitu, apalagi instrumen investasi, apalagi dana darurat. Udah pokoknya itu semua dia abaikan, cuma hidup dari gaji ke gaji. Berarti kalau hidup dari gaji ke gaji gimana? Gajinya selalu habis setiap bulan gitu, karena dia nggak ada sisaan dana untuk mengembangkan aset. Yang kedua Mbak Lena, semua pendapatannya itu biasanya dia alokasikan atau dia gunakan untuk membayar hutang atau membayar cicilan gitu. Jadi dia itu hanya bergantung kepada gaji. Pokoknya sumber source of income-nya tuh gaji aja gitu, dan dipakainya untuk nyicil, bayar utang, kebutuhan sehari-hari, nggak dipakai untuk nabung, apalagi dana darurat seperti itu. Jadi karena dia nggak punya instrumen investasi, apalagi tabungan, dia juga nggak ada aset yang bisa berkembang. Nah, kalau misalnya Sobi yang nonton atau misalnya Mbak Lena nih, atau di sekitaran Mbak Lena gitu ya, ada yang wah kayaknya nih orang kayak gini nih, atau wah kayaknya aku kayak gitu nih ya, tiap bulan kok rasanya gaji tuh kosong terus gitu ya, rekening tuh kosong terus. Nah itu mungkin tandanya dia atau kamu terjebak di cycle ini, kayak gitu Mbak ciri-cirinya. Oke, mungkin Sobi juga yang nonton atau yang dengar merasa ada di salah satu ciri-ciri kondisi tadi ya. Udah mulai hati-hati nih. Boleh di recheck lagi atau melakukan financial check up untuk melihat apakah kondisi keuangan saat ini tuh udah sehat atau jangan-jangan terjebak di fenomena retreat cycle ini. Lalu berbenah lah ya kalau misalnya merasa ciri-ciri tadi tuh aduh kayak gue deh gitu. Oke, nah menarik ya. Tadi juga sempat disebutkan oleh Mbak Dita sendiri ya bahwa Pak Kiyosaki juga menyebutkan bahwa fenomena ini tuh nggak specifically menyerang di generasi tertentu atau di kalangan tertentu saja, tapi ini juga bisa menyerang semua generasi ya Mbak, dengan tingkat pengeluaran yang berbeda-beda ya. Betul. Dia itu bisa menyerang dari mulai boomers, terus gen X, Y, Z, semuanya itu bisa kena ya, asal dia punya pendapatan ya, atau asal dia punya ada pemasukan gitu, itu semuanya bisa terjerat gitu. Apalagi sekarang fenomena Gen Z ini kan mungkin tidak semua Gen Z, tapi ada sebuah fenomena yang menyebutkan bahwa Gen Z ini itu eranya tuh lebih konsumtif gitu ya Mbak. Jadi ada viral dikit kesana gitu ya, FOMO intinya, mau mencoba segala hal gitu. Nah itu juga sangat berpotensi untuk terjerat yang namanya retreat cycle ini gitu. Jadi emang cycle ini tuh nggak terikat pada era gitu ya, tapi memang dari segi pengelolaan keuangannya aja yang bisa mempengaruhi seseorang terjerat di cycle retreat ini, kayak gitu nih Mbak. Wah, ternyata
sungguh serius ya dampak dari retrocycle ini. Nggak selucu hamsternya. Betul. Ya. Walaupun sebutannya seperti hamster yang berputar-putar dalam roda, tapi dampaknya tuh lebih serius daripada yang kita tahu ya. Serius banget, dan itu biasanya tuh nggak disadari gitu, kayak yang penting gue gaji bulan ini cukup, gaji bulan ini cukup, ntar tiba-tiba deng gajinya hilang, misalnya di PHK atau jatuh sakit yang sampai dia nggak bisa bekerja, ya dia nggak bisa mengandalkan apapun kecuali tabungan dan asetnya gitu. Makanya itu harus diperhatikan ya Sobi. Oke, nah mungkin Sobi yang mendengarkan udah merasa was-was, aduh takut banget nih, kayaknya aku udah kena nih, kayaknya aku udah masuk ciri-ciri nih, dan kayaknya aku butuh nih financial check up atau butuh pengelolaan keuangan yang lebih baik nih. Coba Kak Dita, bagaimana ya caranya untuk keluar dari siklus retrocycle ini sendiri? Kalau cara untuk keluarnya, yang pertama harus sadar dulu ya. Dengan menonton podcast ini, seharusnya sobi-sobi yang sudah mulai merasa untuk mengecek kondisi finansialnya itu juga menjadi salah satu step pertama untuk keluar dari yang namanya retrocycle. Nah, setelah kita sadar, wah kayaknya gue kena deh cycle ini gitu. Yang kedua, ya jangan bersikap tidak peduli gitu. Sekarang nih ngerasa kayaknya gue kena deh, tapi kayaknya gaji bulan ini masih cukup buat foya-foya atau masih cukup buat kebutuhan bulan ini. Terus akhirnya berlalu aja gitu untuk kesadaran tersebut. Nah, itu sangat harus dihindari ya Sob. Ketika kita sadar, ya udah kita harus peduli dengan kondisi keuangan kita. Gimana caranya? Ya mulai atur cash flow, mulai atur keuangan. Sebenarnya mengelola keuangan itu juga nggak yang susah-susah banget, yang kita harus bikin laporan keuangan segala macem tuh juga nggak perlu. Cukup dengan mencatat. Mencatat apa? Mencatat pengeluaran dan mencatat pemasukan Sobi semuanya setiap bulan. Dengan kita mencatat itu aja, itu kita sudah melakukan yang namanya pengelolaan keuangan. Kita jadi tahu nih money habit kita tuh seperti apa, pengeluaran kita banyaknya kemana. Nah, dari situ kita bisa istilahnya apa ya, tahu nih, oh kayaknya ini gue nggak perlu-perlu banget. Yang ini bisa disisihkan untuk menabung. Yang ini bisa disisihkan untuk menjadi instrumen investasi atau diinvestasikan. Nah, itulah step setelahnya gitu. Jadi mulai untuk cari tahu lah Sobi, cari tahu sebenarnya instrumen investasi di pasar modal kali ini itu ada apa aja, caranya dana darurat itu harus terkumpul berapa, itu semua udah tersedia di sosial media sekarang, sangat mudah untuk didapatkan. Dan yang terutama adalah investasi Mbak Lena, karena menurut aku untuk kita keluar dari yang namanya retrocycle ini, itu salah satu jalan yang paling ampuh adalah kita menumbuhkan aset dengan cara investasi. Investasi yang untuk pemula itu juga sekarang udah banyak banget, yang dia itu rendah resiko, yang bisa kasih passive income juga dengan imbal hasil yang menarik gitu. Jadi dengan kita mulai investasi, kita itu bisa mulai memupuk atau mengembangkan gitu ya aset kita untuk melindungi kita di masa depan. Kayak gitu sih Mbak. Jadi mulai sekarang mungkin bisa dicicil ya Sobi, nyari taunya, informasinya semuanya tuh udah ada tuh. Setuju banget tadi sama pendapat dari Kak Dita. Investasi juga adalah salah satu cara yang paling realistis juga ya untuk kita bisa memanage keuangan dan juga mengelolanya agar pendapatan kita ini nggak hanya cukup untuk hari ini tapi bisa kita kembangkan. Betul. Nah Kak, aku juga mendengar nih ada orang yang berpendapat bahwa investasi itu nunggu nanti aja ketika kaya atau nunggu nanti aja ketika udah pensiun. Menurut Kak Dita gimana nih? Aduh, mungkin mindset itu udah harus dibuang jauh-jauh ya Mbak Lena. Karena kalau kita ketahui sekarang buat mulai investasi dan menabung tuh gampang banget. Kalau zaman dulu harus punya minimal saldo sekian puluh juta. Sekarang tuh udah cukup dengan 100.000 pun udah bisa gitu untuk mulai investasi. Jadi sebenarnya gak susah gitu, gak harus nunggu kamu kaya, gak harus menunggu tua, apalagi nunggu pensiun dulu. Uang pensiunnya baru bisa diinvestasi. Ini tuh menurut aku mindset yang harus diubah gitu ya. Karena
investasi itu kita bertarung dengan waktu, Mbak Lena. Semakin cepat kita memulai untuk berinvestasi, semakin cepat juga kita itu menumbuhkan aset kita. Kalau misalnya kita sekarang nih mulai investasi, berarti kan aset kita untuk bertumbuh tuh memiliki waktu yang lebih lama ya. Jadi nanti hasil yang kita tuai pun juga menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat untuk menolong kita di masa depan. Kayak gitu. Jadi buat sobi-sobi yang mindsetnya masih kayak gitu, wah, mending hidup di goa aja deh. Itu sangat-sangat harus diubah, Mbak Lena. Bener, setuju banget tadi kata Kak Dita. Jadi Sobi bisa di reset lagi ya, mindsetnya bisa diluruskan lagi. Iya. Mungkin bisa lebih membuka pikiran ya, bahwa investasi itu nggak sebesar itu kok, Gak sesusah benar. itu gitu. Jadi bisa mulai dengan nominal tadi bisa dari 100.000 juga bisa. Iya. Bahkan ada produk yang mulai dari 10.000 juga Iya, ada sekarang. gitu. Dan mindsetnya mulai diperbaiki bahwa waktu ya, tadi berbicara soal waktu, semakin cepat kita mulai investasi tadi maka semakin panjang waktu untuk bertumbuh ya investasi kita tersebut. Betul. Ngomong-ngomong soal investasi, pasti Sobi yang di sini merasa udah ada keinginan, oke, aku akan mulai investasi nih. Aku akan mulai investasi. Tapi yang jadi pertanyaan lebih lanjut, produk apa ya Kak kira-kira yang cocok nih untuk pemula, yang tadi disebutkan Kak Dita, aman, rendah resiko, yang tentunya diinginkan oleh para pemula-pemula ini. Kira-kira produk apa nih yang cocok? Nah, kalau tentang produk investasi sih sekarang udah banyak banget ya Mbak Lena. Cuman menurut aku kalau kita itu belum sama sekali punya portofolio investasi atau belum sama sekali pernah mencoba untuk berinvestasi, saran aku cobalah investasi ke produk yang dia itu rendah resiko terlebih dahulu. Karena kalau kita udah langsung nyoba ke instrumen yang dia itu tinggi resikonya seperti saham gitu ya, kita nggak punya background knowledge yang baik, ketika pasar itu lagi turun, kita jadinya trauma untuk memulai investasi lagi gitu. Dan trauma itu tuh susah untuk diilanginnya. Bisa jadi nanti diturunkan ke anak cucu 7 turunan gitu ya. Jangan investasi dulu, mama pernah investasi rugi gini. Itu tuh sangat susah untuk diubah kalau udah bahaya ya kalau kayak gitu. Kalau udah trauma tuh susah deh. Makanya aku sering saranin buat para pemula untuk coba dulu ke instrumen investasi yang rendah resiko. Sekarang itu banyak banget kok, dan mulainya juga rendah untuk berinvestasi. Jadi supaya nggak trauma, nyoba sekali ternyata dapet cuannya fix kan. Kalau rendah resiko biasanya, oh dapet nih cuan, ada ketagihan investasi, top up terus mau belajar. Jadinya lebih bermanfaat kayak gitu Mbak Lena. Tagihan yang positif ya, tapi ya jatuhnya ya. Betul. Nah, salah satu produk yang mungkin bisa jadi dicobain sama sobi-sobi sekalian gitu ya, ada yang namanya produk eBaritel nih Mbak Lena, atau efek beragun aset retail. Wah, produk eBaritel, aku yakin mungkin udah banyak yang tahu, tapi ada beberapa juga yang belum tahu. Karena kan selama ini yang kita tahu produk investasi ya yang awam-awam, ada saham, reksadana, obligasi, ada surat berharga negara juga. Tapi kita juga produk investasi ada loh namanya eBaritel ya Kak ya. Produk eBaritel tuh kayak gimana sih Kak? Nah, kalau produk eBaritel sendiri mungkin nih buat sobi yang udah dari awal perjalanan investasinya bersama Beyond udah tahu bahwa Beyond itu salah satu pionir ya Mbak Lena dalam menjual instrumen eBaritel ini gitu. Jadi kita udah kerjasama dengan Beyond dari tahun 2018 sejak pertama kali eBaritel tuh dimunculkan ke publik gitu. Nah, kalau eBaritel sendiri itu adalah singkatan dari efek beragun aset retail, di mana basis instrumen ini adalah dia surat hutang, which is fixed income gitu ya Mbak. Mirip-mirip mungkin kalau sobi udah pernah nih berinvestasi ke obligasi, produknya tuh sangat mirip dengan obligasi. Dia fixed income, ngasih imbal hasil di periode tertentu. Bedanya kalau obligasi dia tidak ada jaminan atau underlying asetnya. Sedangkan kalau eBaritel itu dia ada jaminan atau underlying asetnya berupa tagihan KPR gitu. Dan untuk mulai investasinya juga sangat murah. Mungkin buat pemula tuh sangat terjangkau, hanya 100.000 aja. Terus dari segi keamanan juga udah pasti diawasi oleh OJK. Nah, ini buat sobi yang pemula-pemula,
udah harus dilihat itu ya. Kalau dia diawasi OJK itu berarti udah legal. Kalau nggak ada tulisan diawasi OJK-nya itu patut dipertanyakan. Jangan sampai terjebak investasi bodong gitu. Nah, kalau EBA Retail ini sudah diawasi oleh OJK dan udah ada rating AAA by Pevindo, di mana rating itu tuh menunjukkan bahwa EBA itu sangat kecil lah risikonya untuk gagal bayar kepada investor kayak gitu. Nah, maksudnya berjaminan KPR itu apa sih gitu kan biasanya. Itu juga penasaran itu. Biasanya pertanyaan lanjutannya itu, maksudnya berjaminan KPR itu apa? Jadi gini, EBA Retail itu adalah surat hutang yang dipakai atau diterbitkan oleh SMF yang berasal dari tagihan KPR perbankan. Karena bank itu kalau menyalurkan KPR, Mbak Lena, misalnya Mbak Lena mau minjem nih ke perbankan untuk beli rumah gitu ya. Itu tuh ada tenornya panjang sekali. Misalnya bisa 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Berarti si bank ini baru mendapatkan uangnya itu 20 tahun lagi gitu. Jadi uangnya ketahan. Nah, biar uangnya nggak ketahan, si bank ini bisa menjual tagihan KPR-nya Mbak Lena tadi ke SMF, diubah sama SMF menjadi EBA, dan dijual ke investor untuk dapat fresh fund atau dana lagi gitu. Nah, jadinya tagihan KPR yang tadi Mbak Lena ajukan itulah yang menjadi jaminan si investor ini. Apabila amit-amit nanti misalnya ada krisis yang lebih besar gitu ya dari COVID yang sampai default berefek ke investor terus berpotensi untuk gagal bayar, itu rumah yang menjadi underlying tagihan KPR tadi itulah yang akan dilelang oleh bank, dan hasil dari jual lelangnya itu tadi akan dikembalikan kepada investor pemilik EBA. Jadi bisa dibilang EBA Retail itu lebih aman gitu ya, karena ada jaminan berupa si rumah KPR-nya tadi gitu Mbak Lena. Jadi itulah maksudnya kenapa dia berjaminan KPR gitu. Oke Mbak Dita, ini aku semakin penasaran, dan aku yakin juga para pendengar kita, sobi-sobi kita semakin penasaran terkait produk EBA Retail. Ketika kita investasi, yang kita beli itu surat utangnya kah, atau kita beli produk EBA lalu EBA yang mengelola dengan bank tersebut? Kira-kira ilustrasinya itu seperti apa sih Kak? Jadi kalau gampangnya ya Mbak Lena dan buat sobi-sobi, kalau kita beli EBA itu kayak kita tuh mau minjemin orang, tapi orang itu ngasih jaminan ke kita. Jadi kayak misalnya nih aku mau pinjem ke Mbak Lena, aku pinjem dong 1 juta gitu. Tapi sebagai jaminannya, nanti kalau gue nggak bisa balikin duitnya, nih gue kasih HP buat lu pegang. Jadi kalau gue nggak bisa balikin, ya HP-nya buat Mbak Lena gitu. Nah itu kan sebagai investor dia lebih lebih memiliki keamanan gitu ya, lebih percaya gitu ya, bahwa ya udah gue pinjeminnya 1 juta, harga HP yang dikasih ke gue 16 juta nih, lebih cuan gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya nggak balik 1 juta, ya udah gue punya iPhone 16 Pro gitu. Jadi kayak lebih trusted gitu ya, lebih percaya gitu. Nah, dan kalau misalnya investor itu beli EBA, itu tuh bukan kayak dia beli tagihan KPR masing-masing orang gitu, tapi dia tuh membeli sekumpulan tagihan KPR yang isinya tuh banyak rumah-rumah. Makanya tadi kenapa aku bilang jaminannya nilainya lebih besar, karena kayak nih Mbak Lena beli EBA Retail 100.000, tapi jaminannya harga rumahnya bisa berapa ratus juta gitu kan. Nah makanya dinilai, aku bisa bilang EBA Retail itu salah satu instrumen investasi yang aman buat pemula kayak gitu Mbak. Wah lengkap banget nih penjelasannya, dan semakin menarik nih terkait produk EBA Retail. Selain aman, tapi juga kita bisa mulai investasi dari nominal kecil ya, 100.000 aja udah mulai investasi EBA Retail. Kita bisa membangun aset untuk masa depan. Nah oke Kak Dita, ngomong-ngomong soal EBA Retail, aku tuh sempat lihat nih ada postingan tentang kompetisi yang lagi diadain oleh EBA Retail. Boleh dong di-spill ke pendengar kita nih Kak. Siapa tahu ada yang berminat investasi di EBA Retail, tapi juga pengen ikutan kompetisi seru ini nih. Iya bener banget Mbak Lena. Jadi sekarang itu di BNIS, di BNI Sekuritas lagi ada promo buat sobi-sobi yang secara konsisten
konsisten investasi EBA Retail gitu ya. Ada hadiah dan rewardnya nih. Nama promonya adalah EBA Retailik. Jadi buat teman-teman atau sobi-sobi yang udah rajin investasi EBA Retail secara berkala, bisa berpotensi untuk menjadi top spender dan menangin hadiah puluhan juta rupiah dalam bentuk EBA Retail. Kayak gitu. Jadi bukan cuman produknya aja nih yang fix ngasih sobi-sobi semua pendapatan passive income, tapi juga fix ngasih hadiah total jutaan rupiah buat teman-teman yang berhasil menjadi top spender. Dan tentunya sobi-sobi bisa ikutan promo ini lewat mana, Mbak Lena? Lewat aplikasi Newbions tentunya. Tidak lain dan tidak bukan lewat aplikasi Newbions. Sobi bisa mulai investasi EBA Retail di aplikasi Newbions dengan mengaksesnya mudah sekali. Cukup klik menu fix income, lalu klik produknya EBA, lalu tada, ada banyak sekali pilihan produk EBA Retail yang bisa jadi pilihan investasi Sobi ya. Bisa dibaca dulu detail produknya, ada berbagai pilihannya ya, bisa disesuaikan dengan tujuan investasi dan profil resiko masing-masing. Betul. Nah, seru banget. Jadi cara ikutan EBA Retailik sendiri tuh gimana sih Kak? Setelah kita nih punya produk investasi EBA Retail, salah satunya dengan beli di Newbions. Lalu cara kita supaya bisa ikutan EBA Retailik supaya bisa dapat bonus tambahannya tuh seperti apa tuh? Gampang banget. Kalau kamu udah punya portofolio EBA Retail di aplikasi Newbions, itu udah otomatis menjadi peserta dari EBA Retailik ini. Jadi nggak perlu ngisi form, apalagi nggak perlu foto pakai KTP ya. Udah bisa langsung join promonya, dan promonya ini for your information sobi-sobi dan Mbak Lena hanya sampai tanggal 31 Desember 2025. Jangan sampai ketinggalan promonya aja ya, karena ini tuh sangat menarik, apalagi hadiahnya tuh nggak cuman yang grand prize aja, tapi ada juga hadiah bulanan yang bisa sobi-sobi menangin gitu. Wah, makin pengen kan ngaku. Jadi masih ada waktu ya Kak Dita ya, sampai akhir Desember. Jadi Sobi bisa tingkatkan transaksi EBA Retail di aplikasi Newbions. Nanti langsung otomatis ya dihitung ya akumulasinya. Betul. Dan nanti juga untuk klasemen dan pemenangnya akan diupdate di Instagram kita di BNI Sekuritas 46. Dan Sobi juga bisa ceki-ceki Instagram EBA Retail juga ya. Untuk informasi terkait EBA Retail atau tentang produk SMF lainnya. Mungkin boleh di-spill nih Kak, Instagramnya apa sih? Nah, kalau buat sobi-sobi yang penasaran dan mungkin pengen cari tahu lebih lanjut tentang promonya, juga bisa follow Instagramnya EBA Retail di eba.retail di Instagram ya teman-teman. Keren banget. Wah, luar biasa. Selain kita bisa dapat imbal hasil rutin, tadi Kak Dita juga mention kita bisa dapat bonus tambahan nih ya. Dan lengkap sudah, investasinya semakin menarik. Kita bisa upgrade diri ya, terutama finansial tadi kita bisa terlepas dari rate cycle itu sendiri. Oke, sebelum kita mengakhiri potret kali ini, wah mungkin sudah mau berakhir aja nih. nggak terasa nih ya. Mungkin Kak Dita bisa ngasih highlight of the topic nih dari potret hari ini. Untuk highlight ya buat sobi-sobi yang udah dengerin dari awal sampai akhir, mungkin highlight utamanya adalah jangan sampai kita itu cuman kerja keras tiap hari tapi kita nggak dapat apa-apa, cuman dapat capeknya aja. Jangan sampai kita udah berusaha mati-matian gitu ya, tapi kita di masa depan nggak ada yang menolong gitu, nggak ada pengamanan gitulah untuk diri kita di masa depan. Padahal pas masih muda gini kita tuh setiap hari berjuang loh gitu kan. Nah, makanya mulai dari sekarang teman-teman atau sobi-sobi sekalian bisa dengan membuat aset-aset atau pendapatan kalian tuh juga bekerja keras untuk kalian. Dengan apa caranya? Ya dengan namanya berinvestasi. Terus sebelum berinvestasi jangan lupain dana darurat dan menabung atau mencatat pengeluaran dan pendapatan teman-teman gitu, karena dari situ kita bisa membangun habit keuangan yang lebih baik. Dengan begitu juga di masa depan kita bisa membangun pengamanan kita tuh lebih kokoh kayak gitu, karena kita nggak ada yang tahu nih di masa depan itu bakal terjadi apa ke kita, dan yang bisa menolong kita ya kita sendiri gitu. Makanya
mumpung nih sekarang dengerin podcast ini, sadar bahwa ada sesuatu yang salah di kebiasaan keuangannya, mulailah berbenah. Jangan sampai terlambat sadarnya, udah terlanjur, terus susah lagi untuk memperbaiki. Seperti itu sih Mbak Lena. Exactly. Wah, luar biasa sekali ya penutupan kita hari ini. Kesimpulan dari topik hari ini dari Kak Dita. Semoga Sobi bisa semakin terbuka ya untuk wawasannya dan juga bisa menambah edukasi dan mendapat insight tentunya ya terkait manajemen keuangan dan memperbaiki pola keuangan sedari sekarang. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Dita dari PT SMF. Sama-sama. Yang sudah menjadi narasumber spesial kita di Comeback Potret kali ini. Wow. Yang sudah mengulik tentang fenomena yang ternyata itu ada di sekitar kita, yaitu recycle, dan juga sudah berbagi informasi menarik terkait produk investasi, yaitu produk EBA Retail. Terima kasih banyak Kak Dita. Sama-sama Mbak Lena. Yes, terima kasih banyak Sobi yang sudah mendengarkan Potret hari ini bersama saya dan juga Kak Dita di sini ya. Dari awal tadi hingga ini nggak terasa udah berjalan cukup lama ya. Betul. Terima kasih semuanya. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube @beniskuritas46 supaya bisa mendengarkan dan mengikuti episode Potret selanjutnya. Dan follow sosial media Beniskuritas juga, ada Instagram @beniskuritas46 dan juga @beyondsofficial, serta sosial media lainnya seperti Twitter, TikTok, dan juga Spotify untuk mendapatkan insight menarik seputar dunia investasi. Akhir kata, saya Lena dan juga Kak Dita di sini pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode Potret selanjutnya. Bye bye. Salam Bye-bye. cuan. Salam cuan.